Astagfirullahalazim. Nah ini nih yang terjadi juga nih. Kadang kalau misalnya saya yang dibully pribadi gitu itu nggak masalah. Tapi kalau udah ke anak memang lebih sensitif. Makanya ini sebelum kita pegang sosial media itu harus lebih bijak lagi sebelum mengetik. Kalau tadi kan berpikir sebelum berbicara. Nah kalau sekarang nih berpikir dulu sebelum mengetik juga ya. Memberikan komentar ini penting. Nah makanya sekarang mau saya ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Syam, Afwan nih. Baik. Nah tadi kan kita bicara soal bullying nih di segmen sebelumnya. Ini gimana ya kalau misalnya kita bicara soal bullying kan tadi Ustadz Jam pernah juga dibully ya? Pernah dong. Pernah. Nah sekarang saya mau ke Habib. Kalau Habib pernah nggak dibully, Bib? Alhamdulillah enggak ya. Nggak pernah ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah sekarang Ustadz Jam gimana sih cara kita supaya menghadapi omongan-omongan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan bagaimana cara agar kita tidak baper sampai-sampai menyakiti diri kita sendiri. Nah ini penting nih gimana Ustadz Jam? Menghadapi bulian. Hadapi bulian ya menghadapi Masya bulian. Allah. Iya. Ustadz Maulana katanya nggak pernah baca-baca komentar nih keren Oh nih. itu keren. Keren nih kalau Ustadz Syam gimana nih boleh penjelasannya Kami silakan guru Ustadz. Ustadz Maulana, Iya. Habib Usman, Mas Tafadhol. Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau dikatakan berpikir sebelum mengetik itu memang orang berpikir ya. Iya sih Iya, betul juga. secara normally pasti mereka berpikir. Makanya Berpikir. rata-rata yang ngebully itu akun fake. Karena Akun mereka palsu berpikir ya. untuk pakai akun diri mereka sendiri. Takut ya. Karena secara manusiawi, secara fitrah, ya nggak enak juga ngatain orang dengan diri kita sendiri. Betul, Rata-rata betul, pakai setuju. akun fake dan berkomentar yang buruk. Kalau saya sendiri, kalau dia pakai akun resmi dan dia follow saya, maka saya akan ladenin. Masya Allah. Artinya minta klarifikasi. Tapi kalau dia nggak follow dan dia pakai akun fake nggak diladenin. Betul. Karena jelas dia cuma cari sarana untuk mungkin melampiaskan emosinya. Betul, Dan betul. kita lah yang menjadi sasarannya. Subhanallah. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita menghadapi bulian? Dalam Al-Quran itu disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, kata Al-Quran itu yang pertama adalah mereka menafkahkan dalam keadaan lapang ataupun sempit dan mereka menahan amarah. Jadi yang perlu kita tahan yang pertama itu adalah amarah. Karena nggak mungkin kita bisa memaafkan orang lain, berlaku lembut dengan orang lain jikalau masih ada amarah dalam diri kita. Amarah dalam ayat ini disebutkan al-kadhiminal ghaidh, menahan amarah, bukan menghilangkan amarah. Berarti secara manusiawi orang ketika dibully pasti marah. Akan tetapi ada yang mampu untuk menahannya. Seperti baginda Nabi SAW yang sangat masyhur kisahnya. Bagaimana seorang yang membenci Rasulullah setiap hari itu setiap malam menaruh kotoran di depan pintu Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ketika mau keluar pasti ada kotoran di depan rumahnya. Pasti ada kotoran. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW tidak mendapati lagi kotoran tersebut. Rasulullah malah mencari, mana ya orang yang sering ngebully saya nih. Mana ya orang yang selalu menaruh kotoran di sini. Ternyata ada kabar bahwa orangnya sedang sakit. Rasulullah SAW dengan ketakwaan tertinggi di dunia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW malah menjenguk orang sakit tersebut. Justru dia menjadi kawan baik atau dia bertaubat dan dia segera minta maaf kepada Rasulullah SAW. Maka itu yang pertama, menahan amarah. Karena dengan menahan amarah kita wal'afina 'anin nas, bisa memaafkan manusia. Maka ini berbagai cara supaya bisa menahan amarah. Bagaimana yang pertama kita berpikir bahwasanya yang marah itu adalah diri kita, nafsu kita. Maka langsung kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan saya berusaha memadamkan amarah ini, saya berusaha menahan amarahnya. Karena kita diiming-imingi surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu untuk menahan amarah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bagi orang yang bertakwa, yang mampu menahan amarah, yang mampu memaafkan manusia, maka baginya adalah jannah. Namun kembali lagi, sangat manusiawi ketika dibuli itu marah. Yang kita diminta untuk menahan amarah. Supaya apa? Supaya kita nggak ngebully balik. Karena banyak mungkin di antara kita teman-teman sekalian yang milenial mungkin yang sedang menyaksikan acara ini, gimana sih cara ngadepinnya? Nggak bisa kita ngadepin semua orang. Kalau guru kami mengajarkan nggak bisa dua tangan ini untuk menutup semua mulut orang. Nggak bisa kita nahan tangan orang untuk ngetik. Yang bisa kita tahan adalah mata kita untuk nggak lihat komentar dan telinga kita untuk nggak mendengar omongan orang. Masya Allah. Masya Allah, luar itu yang paling aman, biasa. Ustadz Syam. Itu Paling yang paling aman udah. aman ya.
Bagus banget nih buat kaum milenials nih ya yang apalagi pegang sosial media. Udahlah sekarang fokus aja sama hal-hal yang baik. Untuk berprestasi. Betul untuk berprestasi. Jangan Untuk sensasi. menyebarkan betul, apalagi di tengah pandemi kita bisa menyebarkan kebaikan, bantuan sama orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah.